Ya. Nah, ini bisnis model Canvas ya. Kemarin customer segmennya, kira-kira segmennya siapa? Nah, kalau kemarin kita misalnya teman-teman kemarin pengen segmentasinya itu adalah ke anak muda, yaitu anak mudanya itu usia berapa secara demografis gitu. Atau ternyata segmennya itu adalah kalangan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga biasanya ibu rumah tangga itu usia berapa? Mulai dari usia anggap aja lah 25 atau 26 sampai nanti 50 atau sampai 60 tahun ya, sebelum nanti masuk ke usia lansia. Tuh. Idenya monggo, mau budidaya juga bisa. Mau yang nanti apa ya namanya ya? Yang langsung dijual lagi itu apa namanya, kayak reseller itu. Reseller gitu boleh lah. Cuman nggak saya rekomendasikan kalau hanya reseller. Karena bagusnya ada yang lebih ya, kalau dropship lebih ke apa ya, lebih gampang mana ya, cuman jangan dropship. Atau reseller juga, resellernya juga milih-milih ya, nggak cuman barang datang kemudian dijual, kecuali kalau Anda konsinyasi atau apa itu masih bisa. Cuman ada baiknya sih semua yang ide bisnisnya ini yang murni dari Anda. Oke, ada 9 elemen bisnis model Canvas ini. Yang pertama, customer segment. Kemarin segmennya ini mau ke siapa tadi ya? Misalnya Anda ingin budidaya cupang. Budidaya cupang itu kira-kira sekarang kan baru tren. Kira-kira kalau orang mau pengen beli cupang itu umur berapa sih? Orang yang pengen beli cupang itu segmennya, pasarannya orang jual cupang. Orang beli cupang itu berapa? Remaja, Pak. Remaja. Kira-kira remaja usia berapa, Vin? Semua kalangan. Nah, kalau semua kalangan nggak masuk, Mas. 15 sampai 20-an lah. 15 sampai 20-an itu remaja. Selain remaja ada lagi nggak? Oke, ini sedikit mungkin saya potong ya. Saya sampaikan dulu untuk Mas Iksan tadi ya. Kalau segmen itu jangan ambil semua umur, Mas. Jadi misalnya segmen itu tetap harusnya kita bagi. Misalnya segmennya adalah anak-anak. Anak-anak usia berapa? Sampai berapa range-nya? Kalau semua umur, misalnya memang cupang itu bisa dibeli dari anak kecil, anak TK pun bisa beli. Lansia pun juga bisa beli. Tetapi ketika nanti kita itu ngejar jual pembelinya itu ada anak TK sama pembelinya anak remaja seperti yang disampaikan Arvin, itu pasti akan berbeda. Ya kan? Kalau nanti anak remaja yang beli, kira-kira prosentasenya sama orang lansia usia 70-an atau 60-an tahun ke atas, kira-kira di range tersebut kira-kira lebih cepat laku ke anak-anak atau lebih cepat laku ke lansia. Jadi kalau misalnya semua kalangan, memang itu untuk semua kalangan, tetapi untuk segmentasi ini harus detail. Nggak bisa kita semua umur. Nah, nggak bisa seperti itu. Gitu ya gambarannya, Mas Iksan. Ada gambaran toh? Ada, Pak. Nah, jadi oke, jadi harus jelas. Karena eman-eman banget gitu loh, Mas. Kalau misalnya anak-anak itu kok kita apa namanya ya, anak-anak yang balita atau apa juga kita tawarkan kan nggak efektif. Maksudnya ya bukan balita sih. Ya sekitar 5 tahunan kan nggak efektif. Tapi ketika nanti itu kita tawarkan ke anak-anak yang sudah masuk SD, SMP, SMA, atau mungkin kuliah, nah itu jauh lebih efektif ketimbang situ. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, terus ada lagi kira-kira terkait gender. Gendernya itu lebih banyak ke cowok atau ke cewek? Kalau cupang. Cowok, Pak. Gender. Cowok. Cowok, Pak. Lebih Cowok, banyak Pak. ke Dominan ke cowok, Pak. banyak. Oke, kalau dominan cowok berarti
nanti segmen kita lebih banyak presentasinya kita tawarkan kepada anak remaja cowok, ya kan? Itu. Yang cowok atau yang cewek, wah cowok-cewek semuanya bisa Pak, termasuk juga kaumnya Lucinta Luna, walah gitu meneh ya. Oke, lanjut aja ya. Secara demografis ya banyak termasuk orang-orang yang penghobi. Oke, kira-kira itu segmenting. Ya, jadi harus tahu segmennya siapa, harus jelas. Nah, selain segmentasi, ini ya target konsumennya siapa ya, segmentasi itu tadi. Target konsumen. Ini bisa berdasarkan usia, gender, hobi, tingkat konsumsinya, banyak macam-macamnya. Ini ada beberapa yang bisa membantu Anda untuk. Kemudian value proposition. Value proposition ini adalah nilai tambah atau nilai jual dari produk atau jasa. Ya, inilah yang nanti membedakan kita dengan kompetitor. Maksudnya gimana? Kira-kira produk kita itu punya nilai tambah di mana? Kalau misalnya saya ingin jualan milkshake, sekarang kan sudah banyak nih milkshake. Misalnya di tempat saya sini, daerah sini ada free milk, daerah situ ada apalagi tuh milkshake apa? Apa sama teh apa namanya? Teh apa? Thai tea. Sama Thai tea. Lah, kalau misalnya di sini saya nggak tahu keunggulannya free milk itu di mana, Thai tea di situ juga keunggulannya di mana, gimana saya bisa bersaing? Kalau saya nggak punya nilai tambah, kira-kira apa yang nanti ingin saya unggulkan sama customer? Ketika nanti kita marketing ada yang tanya keunggulannya apa, kita nggak bisa jawab. Ya kan? Nah, ini pentingnya. Nilai tambahnya itu apa? Misalnya kalau saya jualan, oke, yang lain itu pakai susu yang itu ya, kotak ya, atau pakai susu yang kaleng. Saya pakai susunya adalah dari peternak sapi langsung, yang pengelolaannya juga sama-sama sudah dihigieniskan. Keunggulannya adalah menggunakan susu murni langsung dari peternak. Itu termasuk keunggulan. Jadi tanpa adanya proses pengemasan atau pengolahan atau bebas pengawet, nah, seperti itu jadi lebih sehat atau apa. Nah, itu nilai tambah kita. Saya ternak cupang tadi ya, saya budidaya cupang. Apa sih unggulnya Anda itu dengan yang lain? Cupang punya Anda itu punya kualitas kontes misalnya. Jadi barang yang Anda jual itu sudah barang yang sortiran. Yang nggak lolos sortir sudah ada jual lagi ke tempat orang lain secara grosir atau apa. Nah, jadi kira-kira keunggulannya apa punya Anda itu harus bisa Anda jelaskan di sini. Oke, ada kan nggak? Ada gambaran nggak teman-teman? Halo. Ada Pak, ada. Oke, ada pertanyaan? Kalau untuk pertanyaan? Nggak ada ya? Belum Pak, belum. Oke, nah ini. Misalnya manfaat bisnisnya nanti bagi konsumen apa? Misalnya saya jualan Thai tea, ada nggak manfaatnya bagi konsumen yang nanti bisa menjadi nilai tambahnya kita? Kemudian channel ini saluran. Gimana nanti kita itu mengenalkan produk kita kepada konsumen, ya. Jadi menyampaikan produk kita sampai kepada konsumen. Jadi kira-kira produk kita ini nanti supaya bisa sampai ke tangan konsumen itu bagaimana? Misalnya ada dua cara, offline sama online. Offline-nya itu nanti saya akan buka kios. Atau mungkin secara offline saya akan ikut expo atau ada pameran. Atau mungkin secara offline apalagi ya, saya akan jualan di pinggir jalan. Contohnya kayak apa, Pizza Hut sekarang ya, biasa di pinggir jalan banyak ya. Atau secara online misalnya Thai tea saya tadi secara online, oke, atau milkshake ya tadi milkshake saya secara online akan saya jual
melalui apa ya, kalau GoFood, GrabFood itu termasuk apa ya? Melalui aplikasi online, atau misalnya Anda mau memperkenalkan produk Anda juga secara online itu di sosial media. Sosial medianya apa saja? Sosial media saat ini yang paling besar ya berarti Facebook sama Instagram ya. Mau saya pasarkan lewat Twitter. Lewat Twitter itu sebenarnya Twitter itu kurang pas untuk pemasaran sih. Cuman ketika kita memasarkan produk kita di Twitter, apa ya? Nek saya kok menurut saya Twitter itu kurang pas. Jarang orang buka itu, kecuali orang buka Twitter itu biasanya terkait sama yang berita atau terkait sama yang lucu-lucuan gitu. Kalau Twitter itu ya toh nanti supaya apa? Supaya bisa nyinyir. Karena sebenarnya tujuan Twitter itu untuk mengkritik awalnya. Tapi akhirnya sampai di Indonesia tujuan Twitter yang tadinya untuk mengkritik itu berubah. Jadi apa di Indonesia? Jadi pap dong, pap. Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi bursa transfer, Pak. Bercanda. Oke. Kalau yang efektif itu lewat TikTok, Pak. Kalau sekarang, Pak, mau viral-viral lewat TikTok sekarang. Ya, sekarang juga ini ya, juga TikTok juga banyak ya. Kalau kita melihat 2-3 tahun sebelum ini atau 3-4 tahun ke belakang, ini yang paling gede segmennya untuk jualan itu di pet. Ya toh. Karena dulu eranya pet, sekarang udah nggak ada yang pakai pet. Entah ada yang ini yang pakai pet, ada nggak di sini Mas ya? Udah, komunitasnya udah punah, Pak, itu. Saya dulu pernah gabung pet juga, udah sepi sekarang. Nggak seramai Iya, makanya iya. Malah sekarang selain TikTok itu yang efektif itu dijualnya adalah melalui sosial ini sosial media, pakai status WhatsApp itu juga banyak sekali sekarang. Kalau di Facebook juga masih gede ya. Marketplace masih bagus, Pak. Marketplace masih sehat. Yang apa, Mas? Lewat kan kalau sekarang kan Facebook kan ada fitur yang jual beli lewat marketplace kan begitu, jadi kayak wadah untuk komunitas-komunitas yang menawarkan barang itu di sana bagus sih, Pak. Marketplace namanya di Facebook Ya, itu fitur dari Facebook ya. yang baru. Ya, betul. Di Facebook itu ada marketplace, itu efektif juga itu untuk jualan ya. Karena malah sebenarnya yang awalnya itu mengenalkan produk COD sebelum sekarang di Tokopedia sama Bukalapak sudah Bukalapak, Tokopedia terus Shopee ya. Sudah ada toh COD. Itu sebelumnya kan di Facebook ya, COD ya. Orang lebih, saya dulu berapa kali di Facebook itu COD. Jadi ketika barangnya diantar ke rumah saya baru saya bayar ke kurir. Itu lumayan. Ya sebelum trennya Tokopedia itu COD. Juga lumayan di Facebook ya. Cari modelnya nih, Facebook itu kan modelnya kita cari range-nya sekitar kita ya. Kira-kira range sekilo dari rumah saya yang nanti jualan cilok misalnya daerah mana, yang jualan Taiti daerah mana, jualan seblak misalnya gitu ya. Oke, lanjut ya, channel itu tadi ada gambaran ya. Nanti Anda cari channelnya. Customer relationship. Ini elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggan. Ya. Kira-kira supaya nanti pelanggan itu loyal dengan Anda itu bagaimana? Misalnya saya buatkan member. Nanti keunggulannya member apa? Misalnya keunggulan member itu dapat poin yang nanti bisa diredem. Atau mungkin ketika nanti diberikan kemudahan-kemudahan dari customer ini adalah mendapatkan free delivery ya kan, kayak misalnya ke Informa itu kan kalau member free delivery. Kemudian ada lagi kayak di toko bangunan yang gede Mitra 10 itu kan free trans home juga free untuk mengantar-ngantar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana supaya nanti menjalin hubungan dengan konsumen. Nah, itu. Selanjutnya revenue stream, sumber pendapatan.
sumber pendapatan ini merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber. Misalnya hasil penjualan, ada dividen, dan macam-macam ya. Jadi kira-kira nanti sumber pendapatan Anda itu dari mana aja? Misalnya ketika saya jualan milkshake ya berarti nanti adalah produk dari milkshake tersebut. Saya mau jualan cupang tadi ya berarti hasilnya adalah dari jualan anak cupang atau mungkin indukan cupang. Tuh. Atau mungkin karena Anda ini kreatif, Anda bikin wadahnya apa namanya akuariumnya, atau mungkin Anda kolaborasikan dengan apa sehingga akuarium yang sama ini kotak itu bisa ganti menjadi botol-botol atau Anda ganti dengan selain itu apa ya? Ya misalnya kayak vas atau apa yang lebih menarik. Itu. Kemudian Anda jual di situ, ya kan? Anda jual kemasannya juga. Sama kayak nih misalnya orang itu loh, apa budidaya tanaman itu, hobi tanaman, selain dia jual tanamannya, dia juga jual potnya. Bahkan potnya ada yang sekarang udah macam-macam ya, ada yang dari sapu apa kelapa, kemudian dibentuk gambar monyet, atau mungkin dari itu apa kawat ram ya, kawat apa yang kotak-kotak itu, kawat rem itu kemudian dibentuk jadi sebuah pot kan gitu juga banyak ya. Nah, misalnya tadi seperti itu. Oke, dan dari sumber pendapatan ini sebenarnya bukan hanya dari itu saja. Bisa saja di sini elemen-elemen yang dapat dikelola secara maksimal. Mungkin juga di sini ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ini kalau kita ambil contoh di sini. Nah, ini sistem penjualan. Nah, pendapatannya adalah dari langganan, dari catering, dari delivery. Kemudian ada lagi pembagian profit dari yang dititipkan. Ini konsinyasi, misalnya gitu. Ini jadi uangnya itu nanti prediksi Anda itu masuk dari mana saja sektornya. Itu kalau contoh revenue stream ya. Oke. Terus di sini key resource ini adalah daftar sumber yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Jadi key resource ini lebih ke arah sumber daya. Sumber dayanya itu bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya alam. Sumber daya manusia itu bisa misalnya kalau Anda milkshake tadi ya barista, atau mungkin tempat Anda ada bagian gudang, bagian stok, ya toh, bagian apa ini, gudang misalnya, gudang, kita tulisannya gudang, atau mungkin di situ ada bagian produksi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bisnis Anda. Ya, seperti tadi ada bagian produksi, nanti yang mau mengenalkan ke masyarakat ada bagian marketingnya. Ini contoh kalau di sini ya. Resource-nya ini ada manajer, ada karyawan, koki. Kemudian yang sumber daya yang lainnya tadi ada gedung, punya peralatan produksi apa, kemudian di apa namanya kalau ini bank ini berarti lebih ke arah anunya ya. Pak mau tanya Pak, maaf ada Oke. nggak ada share screen ya? Hah? Ada share screen. Tuh nggak saya share screen. Oh saya share screen itu Mas. Coba di refresh aja Mas. Tempat jenengan belum keluar Mas? Belum Pak. Maaf saya tak keluar bentar, coba tak itu dulu. Oh, nggih. Ya. Nggih, mungkin terkendala di jaringan nggih. Kalau yang lainnya dari tadi saya searching toh ya? Aman, Pak? Masuk, Pak. Masuk, okay. Pak. Masuk, okay. Pak. Yang lainnya?
Ada, Pak. Oh, Ada gitu. Pak. Oke, masuk. Iya, terima kasih Masuk, untuk Pak. terima kasih untuk feedbacknya. Itu ya. Jadi key resource itu lebih ke arah sumber daya yang Anda miliki. Ini tadi sumber daya manusianya. Bisa juga ini sumber daya selain sumber daya manusia, ya. Paham ya sampai key resource ya? Ada lagi key activity atau aktivitas yang dijalankan. Aktivitas apa sih yang Anda jalankan dalam bisnis Anda? Misalnya di sini aktivitas promosi, ya kan? Kalau kita usaha pasti kita promosi, berarti ada aktivitas promosi. Selain itu ada aktivitas produksi juga. Nah, yang Anda produksi apa? Misalnya saya memproduksi milkshake. Atau prosesnya apa namanya? Anda budidaya cupang tadi. Tuh. Atau misalnya Anda buka jasa desain grafis untuk apa? Desain jasa desain grafis gitu ya. Bisa aja produksinya adalah promosi. Tadi kan sudah jelas ya, promosi mesti kita usaha butuh promosi. Nah, aktivitas selain promosi ada lagi kan aktivitas utama. Aktivitas utamanya tadi kalau jasa desain berarti ada proses produksi desain, ya kan? Tuh. Selain itu ada apa namanya ya? Ada apa lagi kalau misalnya industri buka jasa desain grafis? Ada proses pencetakan, nah itu juga bisa. Ini kalau kita sinkronkan dengan sini, nah ini ada produksi. Oh ini maaf, ini di sini enggak lengkap, tapi di sini ada kayak produksi, promosi, penjualan. Tapi ini sebaiknya ini lebih detail. Kalau di contoh sebelumnya di sini ada, nih membeli hasil panen stroberi, mengolah stroberi agar menjadi olahan lah. Ini contoh yang lebih tepat ini. Tuh. Oke, setelah dari sini key activity selanjutnya itu adalah key partner. Key partner itu partner kerja Anda nanti siapa? Contoh kalau di sini petani stroberi. Kalau Anda misalnya key partner Anda kalau Anda itu buka milkshake, berarti key partner Anda adalah penyedia es batu. Ya kan? Nah, kalau es batunya diproduksi sendiri, Pak. Oke, berarti cari yang lain. Kalau Anda budidaya cupang, partner Anda adalah penjual ikan. Karena biasanya nanti di situ kan otomatis kita juga akan titip jualan ke sana kan. Oke, partnership. Jadi mitra ini bisa supplier, vendor, agensi, dan sudah ya, dan sejenisnya pada wae ya, supplier, vendor, agensi. Nah, yang terakhir itu cost struktur. Ini merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan. Nah, ini terkait dengan finansial ya. Jadi kira-kira nanti uang yang Anda keluarkan itu, misalnya ini ada uang untuk gaji, mana lagi? Gaji pegawai. Atau isinya ada produksi, ada promosi. Ya, ini kira-kira cost structure. Cost structure itu dari finansial yang nanti untuk yang harus kita keluarkan untuk kegiatan operasional atau kegiatan produksi itu. Nah, kira-kira teman-teman Anda sudah paham atau ada yang mau ditanyakan?
Halo, halo. Ada yang mau ditanyakan, Mboten? Kalau saya sudah jelas itu untuk tadi yang dari penjelasan Bapak itu sudah sangat jelas dan saya sudah paham. Kalau yang lain? Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Baik, teman-teman. Terakhir ya. Terakhir ini saya share screen lagi satu contoh. Ini misalnya kalau kemarin kan ini toko oleh-oleh ya. Toko oleh-oleh ini segmentasinya anak-anak, wisatawan lokal, pecinta. Oh, bukan yang ini. Yang ini ya. Keluarga, mahasiswa ini di toko oleh-oleh. Jadi nanti dia promosi itu kan secara offline dan online channelnya. Kalau value proposition ya ini tadi nomor 1, ini nomor 2. Value propositionnya adalah tempat nyaman. Nah, tempat nyaman ini bisa jadi nilai tambah. Variasi menu dan bumbu. Ini juga di sini ada. Ini untuk keunggulan. Kemudian ada lagi channel-channelnya tadi yang nomor 3 ya. Itu ada offline. Offline itu kayak penjualan secara langsung. Ada online. Online ini menggunakan website atau menggunakan Facebook. Kemudian di sini ada customer relationship untuk membantu customer membantu customer dalam menghubungi, karena ini salah satu langkah untuk menjalin relationship dengan customer tadi ya. Itu dengan bantuan personal seperti ada voice comment dan ada nomor telepon serta dengan diskon untuk para customer. Itu. Lanjut aja, kalau yang di bisnis ini adalah jual strawberry, segmentasinya ya ini anak-anak, wisatawan lokal, pencinta makanan sehat. Nah, seperti ini kan nggak ada kalangan umur. Karena strawberry itu kan sebenarnya bisa untuk siapa saja, tapi di sini nggak semua kalangan umur. Karena memang dia lebih menyerang ke anak-anak dan kalau ini terkait dengan hobi ya, pencinta makanan sehat. Cara memperkenalkannya dengan e-commerce, sosial media, toko oleh-oleh. Dia memberikan diskon, ada program giveaway. Kalau keunggulannya meningkatkan daya saing. Lah ini yang masih ngambang ini. Oke. Kalau revenue stream-nya ini atau pendapatannya tadi didapat dari mana? Dari penjualan produk selai, dodol, dan dan sirup. Nah, kalau yang lainnya, yang kedua misalnya kunjungan wisata ke tempat produksi stroberi 24. Jadi ini kalau nanti ada yang kunjungan ke sana, baru baru mereka nanti membuka peluang usaha untuk kayak modelnya tur wisata stroberi gitu. Kayak aktivitinya ini adalah aktivitas yang dilakukan adalah membeli hasil panen stroberi dari petani, kemudian mengolah stroberi menjadi olahan. Lah ini tapi kurang detail. Ada lagi care resource, nanti Anda ke sana itu care resource. Mana tuh tadi? Care resource, maaf kok sana. Care resource itu adalah sumber daya ya. Misalnya nanti Anda itu kalau di sini contohnya lahan yang sumber daya yang ada itu lahan tani, ada lagi alat pengolahan standar makanan, alat-alatnya juga bisa masuk di situ. Selain itu tadi ada kayak gedung, ada kayak resource tadi pegawai-pegawainya itu siapa aja itu bisa masuk di situ. Oke, partnernya nanti ada petani, ada pengepul, ada toko oleh-oleh. Konstruktur biaya nanti dikeluarkan ini biaya marketing, biaya kemasan untuk packaging, gaji pegawai, pengolahan produk, sama pembelian bahan baku. Ini contoh-contoh aja. Oke. Ini kalau di bidang jasa. Kira-kira begitu, teman-teman. Saya rasa sudah sangat detail saya jabarkan, teman-teman.
Saya akan minta Anda untuk berdiskusi satu kelompok. Silahkan nanti pakai grup WA sendiri atau apa itu boleh. Saya akan standby di sini untuk menanggap pertanyaan dari Anda sambil saya akan mempresentasi Anda. Oke, ada yang mau tanyakan? Sekali lagi. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, silakan Anda kembali ke grup Anda. Silakan berdiskusi. Kemudian ketika nanti ada pertanyaan atau mungkin Anda mau konsultasi terkait dengan ide bisnis Anda, silahkan open mic, nanti saya akan menanggapinya. Untuk yang share screen, saya akan share screen yang sebelumnya dari ini.